Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram, imam musalla kita ini. Saya hormati, saya muliakan bapak-bapak para pengurus musalla. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak para alim ulama, para tokoh agama, para guru, ustadz-ustazah, dan juga tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ dijelaskan yang maksudnya bahwa ada tiga hal untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga hal yang amalan yang harus kita amalkan. Iya. Amalan apakah itu? Yang pertama adalah menyambung silaturahim yang terputus terhadap diri kita. Menyambung silaturahim ini, ya, gampang-gampang susah, Pak. Karena ini berbicara masalah perasaan. Tentu terjadinya terputusnya silaturahim ini karena ada sebab. Ya. Mungkin karena ada kesalahan. Mungkin kita yang salah atau orang yang salah. Sehingga merasa tidak ada kecocokan. Merasa tidak saling membutuhkan, akhirnya terputuslah silaturahim ini. Kalau kita berbicara pakai ego, ya, tidak akan tersambung silaturahim itu. Tapi kalau kita bicara pakai iman, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita mampu menyambung silaturahim itu dengan mudah. Bagaimana caranya? Kalau kita merasa bersalah, maka siap-siap kita untuk meminta maaf. Dan kalau kita merasa benar, maka siap-siap kita untuk memaafkan. Gampang saja. Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah berbagi kepada orang yang pelit terhadap diri kita. Ini tidak gampang juga. Ya, berbagi kepada orang yang pelit ini, kalau kita pakai ego juga, ya, tidak akan mampu kita. Kalau kita berbagi karena ingin juga dibagi, tidak mampu kita berbagi, Pak, sama orang yang pelit. Masa cuma kita aja yang mau dibagi? Kita tidak pernah dibagi. Tapi kalau kita berbagi karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita mampu. Iya. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya bahwa orang yang suka berbagi atau orang dermawan, ya, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit, ya, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, ya, jauh dari surga, dekat ke neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak ada yang pelit, ya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pelit itu biasanya itu tidak pandai bersyukur. Ya, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Ya, ada satu cerita, ya, ceritanya orang pelit. Orang pelit ini kehilangan uangnya 1.000 rupiah. Sampai teriak-teriak, hilang uangku 1.000, hilang uangku 1.000. Ya, keliling teriak-teriak kayak orang gila karena kehilangan uang 1.000, takut kalau kurang uangnya.
Sehingga ada orang lewat, kenapa orang itu teriak-teriak? Ada orang bilang, hilang uangnya 1.000. Kalau begitu aku ganti uangnya itu. Ini uang saya 1.000, kasih dia supaya berhenti dia teriak. Bukannya dia berhenti teriak, malah tambah teriak. Hilang uangku 1.000, seandainya uangku tidak hilang 1.000, cukuplah uangku 2.000. Genaplah uangku 2.000. Ini orang tidak pernah bersyukur. Tidak pernah merasa cukup. Ini sifatnya orang pelit. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita. Nah, ini berat juga. Biasanya kalau ada orang menzolimi kita, kita mau membalas dengan kezoliman. Kalau kita balas dengan kezoliman, apa bedanya dengan kita? Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa, Pak. Yang luar biasa ini kalau ada orang menzolimi kita, lantas kita berbuat baik kepadanya, itu yang luar biasa. Pantas kalau kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita, ya, luar biasa. Luar biasa, Pak. Dalam Al-Quran dijelaskan, surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Kebaikan yang kita lakukan untuk kita. Kejelekan yang kita lakukan untuk kita juga. Jadi kalau ada orang yang menzalimi kita, pada dasarnya bukan untuk kita, itu untuk dirinya. Kita pun juga demikian, kalau kita berbuat kepada orang yang menzalimi kita, itu bukan untuk dia, untuk diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan ya dalam kehidupan kita ini, pada dasarnya kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan. Sebagaimana dasarnya tadi itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ya. Orang yang menzalimi kita, ya, mereka menzalimi kita, mereka menzalimi dirinya sendiri. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, mereka berbuat baik kepada diri sendiri. Itu aja kunci. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.